Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kembali kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan, sebab kami mensyukuri akan anugerah Tuhan yang begitu besar, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai di malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami merindukan lagi untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini Tuhan, sehingga kami memperoleh berkat yang baru yang terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan, supaya kami makin dikuatkan dan didewasakan di dalam iman kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat teduh malam hari ini berjudul Kesatuan Hati. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 mengatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu ketika ada batang anggur kecil yang begitu bersemangat untuk hidup. Ia menghisap air dan mineral dari dalam tanah, dan ia pun mulai tumbuh dengan baik. Batang anggur itu masih sangat muda, namun ia cukup kuat untuk menopang dirinya sendiri. Lalu datanglah angin yang cukup kencang, disusul hujan yang deras yang hampir turun setiap hari. Tidak ketinggalan salju pun turun. Butiran-butirannya jatuh dan menimpa, bahkan membekukan batang anggur itu. Batang anggur kecil itu sangatlah menderita. Ia kemudian menjadi lemah dan tidak berdaya. Dalam kondisi seperti ini, akan lebih mudah baginya untuk menyerah dan tidak usah lagi untuk melanjutkan hidupnya, apalagi untuk berbuah. Musim dingin yang begitu panjang dan batang anggur kecil semakin lemah. Namun, kemudian dalam keadaan seperti itu, dia mendengar sebuah suara yang memanggilnya. Ternyata suara itu datang dari batang anggur yang lain. Suara itu mengatakan, "Datanglah ke sini, jangkau batangku dan bergantunglah kepadaku." Tetapi batang anggur kecil itu masih bimbang. Dan dia berkata dalam hatinya, "Apa artinya semuanya ini?" Tetapi akhirnya ia berusaha menjangkau batang anggur yang lain yang tadi telah memanggilnya. "Lihatlah, aku dapat menolongmu," kata batang anggur tersebut. "Pelitkan saja caramu padaku, dan aku akan menolong agar engkau dapat mengangkat kepalamu," katanya. Batang anggur kecil ini kini yakin bahwa ia akan aman. Sejak saat itu ia dapat berdiri tegak lagi. Angin, hujan, bahkan salju yang datang, tetapi batang anggur kecil ini sudah menempel dengan erat bersatu dengan batang anggur yang lainnya, yang ukurannya jauh lebih besar. Meskipun digoyangkan oleh angin dan dibekukan oleh salju, mereka tetap kuat berdiri karena bersatu satu sama lain. Di dalam kesatuan itulah mereka saling menguatkan satu sama lain, sehingga semuanya dapat bertahan hidup, bahkan bisa melewati musim-musim yang tersulit dalam hidup mereka. Bahkan mereka bisa bertumbuh bersama dan berbuah bersama. Suatu hari, batang anggur kecil itu memandang ke bawah dan melihat batang anggur kecil yang lain
yang sedang meliuk-liuk karena ditiupkan angin. Kemudian ia pun berteriak, "Mari bersatulah dengan kami." Lalu batang anggur kecil itu mengeluarkan batangnya ke atas dan bersatu dengan batang anggur yang lainnya. Mereka pun bertumbuh bersama, berbunga, dan menghasilkan buah yang begitu lebat. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui sepenggal kisah ini mengingatkan lagi dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya, persekutuan kita sangatlah penting. Selain persekutuan kita dengan Tuhan, kita perlu juga membangun persekutuan dengan orang percaya yang lainnya. Meskipun secara materi, kemampuan, kita mampu dan banyak hal yang dapat kita tangani sendirian, namun ada saja saat-saat di mana topangan sesama, khususnya saudara seiman, sangatlah kita butuhkan. Ketika iman menjadi lemah karena beratnya tantangan hidup, tekanan hidup, ketika kesedihan melanda karena kehilangan orang yang kita kasihi, atau ketika kita butuh seseorang untuk sekedar mendengarkan isi hati kita, disitulah kehadiran saudara seiman sangatlah berperan penting. Di dalam kerjasama yang baik, ada tambahan kekuatan dan ada hasil yang lebih maksimal yang kita dapat peroleh. Iblis tahu benar celah yang dapat dia manfaatkan untuk menghancurkan orang-orang percaya. Salah satunya adalah dengan adanya perpecahan, rasa tidak membutuhkan orang lain, dan merasa menganggap dirinya lebih penting dari orang yang lain. Kita harus lebih erat bersatu dalam kesatuan hati agar kita kuat dan menghasilkan sesuatu yang indah. Malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak kebetulan ketika firman Tuhan berbicara tentang kesatuan hati dalam kehidupan setiap kita. Kalaupun dalam kehidupan kita saat ini sedang mengalami hubungan yang renggang, mungkin dalam pernikahan, mungkin dalam keluarga, hubungan dengan rekan sekerja, rekan bisnis, dan lain sebagainya, mari kita belajar untuk kembali menyatukan kesatuan hati yang sama di dalam Tuhan. Sebab di dalam kesatuan hati itulah ketika kita bisa diam bersama dengan rukun. Firman Tuhan mengatakan, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam kesatuan hati juga, selain ada berkat yang Tuhan perintahkan, namun juga di dalamnya ada kekuatan yang nyata. Kalau kita sendiri, mungkin kekuatan kita tidak seberapa, bahkan terbatas. Tetapi ketika kita bersatu sama lain, seperti halnya pohon anggur tadi, maka dia akan menjadi kuat. Sekalipun diterpa dengan berbagai macam musim kehidupan yang silih berganti, bahkan yang tersulit, kita dapat melewatinya, bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, tetapi juga dapat terus bertumbuh, bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan izinkan iblis untuk mengambil kesempatan, bahkan keuntungan dari dalam kehidupan kita. Jangan izinkan ada celah yang terbuka, sehingga dia dapat memecah belah kesatuan dalam hidup orang percaya. Tapi terus bangunlah kesatuan hati bersama di dalam Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, tapi juga persekutuan dengan orang percaya yang lainnya. Maka hal itu sangatlah indah di hadapan Tuhan, menjadi kesaksian yang baik. Kita akan mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur malam hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar mengingatkan bagi kehidupan setiap kami, agar dalam hidup ini kami terus membangun kesatuan hati bersama di dalam Tuhan. Sebab dalam kesatuan hati itulah kami menjadi kuat, menjadi teguh, bahkan dapat mampu melewati semua musim kehidupan dalam hidup ini. Bukan hanya bertahan, tapi bisa membuat kami bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Namun juga dalam kesatuan hati akan membuat kami mengalami berkat anugerah Tuhan. Sebab di mana ketika kami hidup diam, rukun bersama, ada berkat yang Tuhan perintahkan turun dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Roh Kudus kiranya menyatakan penyertaan, pemeliharaan, tapi juga perlindungan-Mu, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.
Beban yang biasa-biasa saja dapat terasa sangat berat jika dipikul sendirian. Sebaliknya, beban seberat apapun akan terasa ringan bila kita memikulnya bersama-sama. Itulah sebabnya kita perlu membangun kesatuan hati. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa yang selanjutnya.